Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Bukan sebuah kesengajaan ketika kali ini saya bertemu dengan seorang ilustrator yang memang pada zamannya itu cukup disegani. Beliau tuh kakak pertama saya. Nah, dengan berbagai hal yang memang perlu sebuah penjelasan yang panjang, beliau ini lahir di Bandung, tetapi saya memanggilnya Mas. Suatu saat saya akan bercerita tentang itu. Assalamualaikum Mas Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu Mas, dulu Mas itu mengambil sebuah profesi yang boleh dibilang langka Mas. Ketika orang memutuskan untuk menjadi seorang dokter, ketika seseorang memutuskan paling tidak saya buka bengkel, tapi Mas malah memilih sebagai seorang ilustrator. Dapat diceritakan? Dulu kan kita kenal ini ya, buta huruf gitu ya. Buta huruf. Buta huruf. Ya. Lalu orang itu memandang aspek visual itu cuma untuk hiasan, untuk Ya. sekedar hiasan. Nah, padahal aspek visual itu bisa menguatkan ketika kita mendeliver konsep ke audiens gitu. Jadi sekarang sudah berkembang itu menjadi misalnya infografis, lalu gambar-gambar dengan muatan misalnya ada asosiasi, metafora, semiotika. Jadi Nah, gambar itu memperkuat narasi. di luar, jadi gini, sekarang ini mungkin momentumnya ya, bahwa aspek visual harus lebih diberi peran untuk berkontribusi memberi edukasi pada Gen Z, Gen Alpha, karena mereka itu sudah digital native. Nah, dari pemahaman itu gambar sekarang kembali dimudahkan dengan adanya AI, tapi itu pun tergantung yang promptnya gitu. Ya, Nah, gambar yang sifatnya itu saya sementara menyebutnya itu literasi visual gitu ya. Jadi sebuah gambar yang mampu memberi gambaran besar gitu. Sebuah konsep di mana anak-anak yang rentang perhatiannya mulai semakin pendek kan. Nah, itu gambar bisa dengan cepat, tepat, mudah diingat oleh para pembelajar. Kira-kira itu aja, Augie. Itu sebuah kesadaran intelektual ya. Jadi memang terkonsep seperti itu. Ya. Tapi saya akan mereview Mas ke masa kecil. Ini kita bicara soal minat dan bakat nih Mas. Jadi kalau Mas To sepakat tidak bahwa segalanya sebelum menjadi potensi itu dimulai dari bakat terlebih dahulu. Iya, ya. Jadi DNA itu bisa jadi ada kontribusi, tapi pola asuh dan lingkungan sekitar itu yang lebih memicu gitu. Iya. Karena ya DNA itu harus ada ya kontribusi ya, karena kembar identik itu walaupun dipisahkan puluhan tahun itu mereka punya kesamaan gitu. Punya kesamaan ya. Ya, nah, tapi lingkungan yang benar-benar pola asuh gitu yang mendukung itu yang akan menjadikan dia menguatkan gitu. Nah, kebetulan kan Bapak itu percetakan ya. Nah, karena Bapak percetakan, Bicara lingkungan, keluarga berarti. pola asuh itu saya terbiasa lihat artwork ilustrator asli waktu itu masih asri ya. Iya. Akademi Seni Rupa Indonesia. Akademi Seni Rupa Indonesia ya. Waktu itu masih seperti itu. Iya. Lalu berkembang menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, lalu berkembang lagi menjadi Institut Seni Indonesia. Nah, kebetulan semuanya jadi gayung bersambut gitu. Jadi kemungkinan dulu nenek memberi saya itu dongeng. Ya, Jadi gimana? nenek di Bandung tuh kan ngasih bedtime story ya. Ya, betul. Nah, itu menguatkan imajinasi saya gitu. Ya.
Nah, imajinasi itu ya yang sebetulnya memicu saya. Lalu waktu saya masih kecil itu kalau mau makan diajak nonton film Mahabharata gitu di apa Misbar itu ya. Oke. Taman Senang. Nah, itu kan semakin golden age saya itu penuh imajinasi dan dongeng oleh nenek. Jadi nenek itu kalau mau diungkit-ungkit gitu apa? Ya. Yang kerok saya ke dunia visual gitu. Ya, Mas To pada saat itu lebih berkembang ke arah visualnya, Ya. sementara saya lebih bersifat Teknik, kepada ya, Ya, seperti itu. Jadi Nah, senang bongkar pasang apa. betul. Itu pun kemungkinan ada kontribusi kakek di Bandung ya yang sering Ya, ya. yang sering apa ya ngasih AUG itu. Nih kalau kamu bisa sok atau diperbaiki ya gitu kan, Ya. itu memicu juga gitu. Entah itu wujudnya tantangan yang disadari atau sekedar sekedar menyibukkan supaya cucunya nggak mengganggu kan Mengganggu. gitu. Iya. hanya pada akhirnya memang itu akan membentuk karakter susulan Ya, begitu ya, ya. ya. Nah, sekarang saya mau bicara ke belakang tuh begini. Kalau sekarang kan jelas yang namanya visual informasi, bahwa seseorang itu rasanya lebih nyaman ketika melihat gambar bicara gitu ya, Ya. dibanding membaca tulisan atau misalnya orang Ya. didongengkan. Lahir istilah multimedia. Nah, itu kesadaran di zaman dulu ketika menekuni itu sudah ada belum? Kalau- Prediksi ya bahwa akan berkembang gitu. Nggak ada orang yang menyangka akan terjadi sebuah kemajuan teknologi ya, yang misalnya gini, dulu kan kita kenal apa hard disk gitu ya, apa itu floppy disk. Iya. Lalu kita kenal hard disk Apa itu disket itu ya. kan 25 megabyte aja gede banget itu. Rasanya gede banget dan mahal banget. Mahal banget ya. Ya. Nah sekarang itu 2 tera itu bahkan SD card itu yang Ya. sekian puluh tera itu kan, nah itu mempengaruhi. Saya membeli 2 tera dengan merek terbaik itu hanya 115.000. Ya, Iya. contohnya ya. Iya. Nah, itu kan artinya pekerjaan kita belasan tahun itu bisa kita taruh di tas ya. Kalau dulu masih hard copy kan kita bawa berkas gitu, kemana-mana bawa apa itu file folder gitu kan. Ya. Ini kita bicara tidak cek kosong ya. Jadi pengertiannya gini. Ketika membuat sebuah ilustrasi bisa jadi itu hanya ilustrasi sebagai penghias ya. Ya. Tetapi yang saya tahu ilustrasi-ilustrasi Mas To itu syarat dengan pesan ilmiah gitu loh. Ya sebenarnya saya cuma menjelaskan ya. Jadi misalnya nih, suatu saat harusnya Ya. itu perkembangan kota itu menyertakan masyarakatnya. Perkembangan kota menyertakan masyarakatnya. Ya. Ya. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau di tiap-tiap titik itu sebuah smart city itu ada ruang baca yang terkoneksi ke HP. Setiap titik di kota itu maksudnya gimana? Misalnya gini, saya mau ke kota tua nih. Oke. Di kota tua itu ada notifikasi nih. Nah, Misalnya sejarah kota tua. anggap aja ondel-ondel. triwulan gitu ya. Triwulan anggap saja. Iya. Ya. Jadi artinya seluruh informasi itu sudah dalam genggaman tangan gitu. Nah, lalu misalnya ada wilayah usaha gitu ya. Nah itu kalau kita nunggu di bus itu kan namanya apa ya, momen-momen pendek kita tuh diisi dengan hal-hal yang memberi nilai tambah edukasi gitu. Entah itu manajemen gitu, atau misalnya di posyandu ibu-ibu itu bukan kepo gitu, tapi oh gizi anak itu minimal, nah, gitu tuh dia harus tahu gitu. Ya. Nah, jadi artinya industri konten itu akan berkembang pesat ya. Nah cuma masalahnya ada ini nih, saya nggak mau memberi apa ya, ini bukan saya menuduh ya. Materi belajar itu yang textbook itu ketika pindah ke digital itu tidak berarti buku cetak itu di PDF kan gitu, tapi teksnya harus diedit, ruang visual harus diberi tambah lebih gitu. Terus ada skema-skema ya, jadi susunan yang skematis, jadi nggak cuma linear gitu. Jika itu merupakan sebuah konsep,
dapatkah konsep tersebut dilaksanakan oleh perseorangan atau perlu sebuah komunitas? Sebaiknya itu jadi industri. Industri. Karena ini menyangkut kebijakan edukasi nasional. Itu supaya bonus demografi kita itu mencapai apa ya, ekspektasi kita gitu. Mencapai ekspektasi kita. Jadi anak-anak itu punya kompetensi dari sekedar mendapatkan apapun gitu. Jadi sebaiknya YouTuber kita juga sudah banyak juga ya YouTuber yang punya dedikasi untuk menjelaskan ya hal-hal kesehatan gitu ya, manfaat makan ini itu gitu ya. Tapi itu tidak terstruktur. Jadi semua itu kalau dikumpulin gitu cuma kayak kain perca gitu. Jadi kalau YouTube-nya sendiri sebagai sebuah media itu sudah merupakan industri ya. Iya. Tetapi para konten kreatornya itu belum terstruktur, Belum membentuk terkondisi kesepakaman. Lalu pemerintah juga harus memberi kontribusi melihat peluang itu gitu. Nah, kalau sekarang yang disebut industri animasi itu saya melihatnya tuh kita jadi tukang jahit. Jadi ada perusahaan animasi gede di luar, udah punya cerita, udah punya pangsa pasar, udah ada industri E2C-nya gitu. Ya. Nah, itu kita tuh jadi tukang jahit doang. Hanya tukang jahit, sementara pola dan desain macam-macamnya Dan mereka. dan penjualan misalnya mau disalurkan ke layar lebar, ke layar kaca, nah itu tuh kita dibeli putus. Jadi kalau ini sebuah harapan terhadap pemerintah ya, terutama terhadap instansi mana ini diarahkan? Mendikbud atau siapa? Ya, pelaku perbukuan ya. Ya. Benar itu ya. Jadi terus ini guru kita juga saya hormat ya dengan dedikasi guru ya. Iya. Tapi guru yang punya kemampuan memproyeksikan peserta didiknya itu mencapai target tertentu, saya pikir juga harus dididik, di training gitu. Baik, nah ini sesi terakhir kita bicara, mungkin lebih menarik jika kita review ke belakang seperti dulu ada komik Gina gitu ya, Gundala, kemudian laba-laba merah, semuanya kita itu ngopi dari barat kan ya. Sangat ya, sangat gitu ya. Dan luputnya begini. Sekarang itu satu lembar di komik ya, ini cuma untuk pensil aja ya. Itu bisa jutaan di luar negeri itu. Di luar negeri. Ya, nah, lalu mereka tuh tertib ya. Jadi misalnya gini, penulisnya sendiri, pensilernya sendiri, inkernya sendiri, coloringnya sendiri. Jadi kita belum bicara Doraemon macam-macam nih ya. Sangat Ya. Ya. Masih ke belakang kita bicara. Jadi kita belum punya ikon gitu ya, animasi edukasi itu Belum dulu ya. Pernah ada si Unyil. Oh, bentuknya 3 dimensi. Unyil itu boneka Ya. gitu ya, boneka Ya. tangan yang Ke siapa, Bu? Silakan masuk aja, keliling sini, Bu. Ya. Maaf ada sedikit gangguan. Lanjut. ya. Jadi dulu ada Unyil ya, mungkin sekarang ada teman-teman muda ya yang karyanya juga viral gitu ya. Ya. Ya ada Juki gitu ya, ada temen Mais gitu ya, Mais dan Nigel gitu. Nah itu juga, tapi mereka itu saya pikir bergerak sendiri ya, nggak didukung oleh kebijakan gitu. Betul, jadi artinya mereka memang solo karir atau apalah namanya ya. Jadi beberapa nama yang sempat terlintas di pikiran saya saat ini adalah ada Yan Mintaraga, kemudian ada Hasni, kemudian ada Gerdi WK, kemudian ada Urip dan lain sebagainya. Ada Era Kosasi ya, wayang ya waktu itu. Ya itu sampai dibikinkan award ya, tapi bukan pemerintah kan. Oh gitu ya. Siapa yang dikagumi di antara mereka? Kalau saya seneng Ganesh TH. Ganesh TH, oh ya, nama yang luput saya sebut, ya. legend banget ya. Legend karena dari dulu tuh komiknya udah filmis banget gitu, kayak film gitu. Jadi Ganesh itu mampu menciptakan karakter kayak casting. Ya. Jadi dia jagoan Betawi ya, sosoknya kayak nggak dicakep-cakepin gitu. Ya.
Dia hanya menggambar ataukah dia pun jadi seorang penulis dia juga? penulis, penggambar ya. Iya. Dan itu legend itu. Tidak terasa seperempat jam saya berbicara dengan kakak saya ini. Ya Mas, terima kasih nih. Semoga suatu saat kita lebih banyak lagi bicara terhadap hal-hal yang lebih mendetail. Karena tadi ada konsep yang sangat menarik yang sebetulnya ini Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mestinya sih mendengarkan. Jadi demikian Ruki Bahtiar dari Kontak Media, silakan. Tidak bermaksud komen, Ya. tidak bermaksud menyarankan. Ya. Ini hanya pendapat pribadi yang itu pun karena saya ditodong adik saya tercinta. Iya Mas. Ya, cuma Ya. karena ini di ruang publik, Ya. saya harus, ya itulah yang ada di pikiran saya gitu. Ya, jadi biar saya yang berbicara demikian. Jadi saya lah yang menyarankan ke Pak Menteri dan staf-stafnya barangkali menonton video saya saat ini. Mungkin bisa jadi semacam masukan begitu ya Pak Menteri dan rekan-rekan yang di staf kenegaraan. Sekali lagi saya Ruki Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media pamit. Semoga lain waktu kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.